Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi semangat, kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Guru ucapkan terima kasih karena sudah bisa masuk di Google Meet yang Pak Guru share ya, linknya tadi pagi. Dan untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Monggo, tadi Pak Guru lihat untuk yang pertama kali masuk room adalah Mbak Indah. Monggo Mbak Indah untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Ya, siap, gerak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Nah, sebelum kita mengawali materi pada pagi hari ini, akan Pak Guru absen terlebih dahulu. Coba yang pertama, Aan Saiful Islam hadir? Hadir nggih? Yang kedua, oh ya tadi C. Yang kedua ada Ahmad Zamroni. Hadir Pak. Terima kasih. Yang ketiga Eko Puji Astuti, mana Mbak Eko? Hadir Pak. Terima kasih. Yang keempat ada Ikhwanuddin. Hadir Pak. Ya. Kelima Indah Dwi Mulyani. Hadir Pak, hadir. Oke. Joko Prasetyo. Hadir. Terima kasih, tidak terlambat ya Mas. Oh tidak Pak. Oke. Terus Nur Aini Habibah. Hadir Pak. Tadi udah Pak Guru absen semua ya. Iya Pak. Pak. Ya Pak. Oke. Kita lanjutkan pada pagi hari ini. Ini adalah tentang matematika, melanjutkan yang kemarin ya, perkalian bilangan bulat negatif ya. Jadi kemarin kita sudah di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Sekarang kita ke perkalian bilangan bulat negatif. Pak Guru sampaikan nanti setelah mempelajari ini kalian dapat memecahkan masalah tentang operasi perkalian bilangan bulat negatif dan juga mempraktekkan tentang perkalian bilangan bulat negatif. Kita masuk pada pembahasan. Sudah terlihat share dari Pak Guru? Nampun Pak Guru. Terima kasih. Nah, kali ini kalian harus tetap semangat, semangat untuk belajar, untuk bisa nantinya menjawab soal-soal yang berasal dari Pak Guru. Nah, perkalian bilangan bulat negatif bahwa dengan berapa, yang pertama itu dengan pola bilangan, ini dengan pola bilangan. Perlu kalian ketahui bahwa 3 kali 2 itu bukan 3-nya ada 2 ya anak-anak. Jadi 2-nya itu yang ada 3. Jadi 2-nya itu ada 3. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Ya, jadi tidak boleh kalau dalam mencarinya itu
3 kali 2 itu adalah 3-nya ada 2 itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah 2-nya ada 3. Nah, sekarang kita lihat di yang kedua, misal 3 kali negatif 2. Nah, berarti negatif 2-nya ini ada 3. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Nah, maka hasilnya adalah negatif 6. Dan kembali. Nggih, Pak Guru. Ya, Pak Guru lanjutkan ya. Ini tadi Pak Guru sinyalnya terhalang, maka otomatis keluar masuk, mohon maaf. Nah, ini sudah terlihat belum? Sudah Pak Guru share? Sudah, terima kasih. Nah, tadi kalau dengan pola bilangan, sekarang kalau dengan garis bilangan. Nah, ini kalau dengan garis bilangan ini, maka perkalian ini terdiri dari 2 bilangan, ya, yaitu bilangan pengali dan bilangan yang kita kalikan. Ya. Misal 2 kali 3, berarti 2-nya itu adalah pengali dan 3-nya itu adalah yang dikalikan. Nah, jadi ini posisi awalnya itu berada di 0, bisa kita lihat. Nah, ini contohnya. Jadi 2 kali 3, posisi awalnya itu dia gambar yang kanguru ini ya, kanguru ini ada di posisi angka 0. Ini yang dikali itu adalah angka 3 ini, dan angka 2 ini adalah dia sebagai pengalinya. Kedua angka ini adalah angka positif, maka melaju sebanyak 2 langkah. Nah, setiap satu langkahnya ini adalah 3 ruas. Di setiap satu langkah 3 ruas, dari 0 kemudian ke angka 3. Nah, dari angka 3 kemudian ke angka 6. Maka 2 kali 3 itu adalah 6. Coba sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Berarti Ada pertanyaan? Hanya Pak Guru. Ya, boleh. Monggo, Yuni. Berarti kalau bingung boleh melompat-lompat begini ya Pak, biar ketemu jawabannya ya Pak. Ya, ini karena kita menggunakan garis bilangan, ya. Ini nanti akan kita lihat pada konsep yang bilangan negatif. Ini kan tadi yang contoh yang pertama masih positif. Sekarang kita lihat pada bilangan negatif. Nah, ini yang contoh yang kedua. Ini kembali hilang ya. Tapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat. Semangat, Pak. Masih, Pak. Semangat ya. Semangat, Pak. Sudah terlihat lagi? Belum muncul. Oh ya, sambil kita menunggu munculnya slide yang dari Pak Guru, bahwa tadi kita menggunakan yang pertama dengan pola bilangan, kemudian yang ketiga itu dengan garis bilangan. Oke, sudah muncul? Sudah. Oke. Joko perhatikan baik-baik ini ya. Siap Pak. Iya, negatif. Oh iya itu ya. Jadi perhatikan ini. Nanti ada tugas dari Pak Guru, harus bisa menjawab. 3 ini dia sebagai angka yang dikali, dan negatif 2 adalah angka yang sebagai pengali. Negatif 2-nya ini dia sebagai bilangan negatif ya. Maka harus mundur sebanyak atau sebesar 2 langkah. Dan satu langkahnya ini 3 ruas, 3 angka yang dilompat seperti itu. Jadi ketika ini kangurunya berada di angka 0, kemudian loncat pertama itu di negatif 3, dan loncat berikutnya ada di negatif 6. Maka negatif 2 kali 3 itu adalah negatif 6. Nah, ini contoh yang ketiga ini adalah angka 2 kali negatif 3. Ini negatif 3-nya dia berada di belakang ya. Kalau tadi mundur,
Kenapa tadi mundur? Karena negatifnya ada di depan. Nah, sekarang negatifnya ada di belakang. Ya, angka yang dikalikannya ini. Jadi kangurunya ini berada di angka 0, kemudian maju sebanyak 2 langkah, ya, majunya ini sebanyak 3 ruas, kemudian dia berada di posisi negatif 6. Masih terlihat? Lihat Pak Guru. Terima Pak Guru kasih. mau tanya, Pak Guru. Boleh, silakan Itu Indah. hewannya boleh diganti nggak Pak? Dengan apa? Ya, dengan kancil Pak yang larinya cepat gitu loh Pak. Iya. Kalau kancil itu kan nggak melompat. Oh nggak Melompat. ya, Pak? Oh, melompatnya kecil maksudnya. Oh. Ya, dia melompat tapi melompatnya kecil. Saya Pak Guru pakai kanguru Kelinci yang saja. melompat, kalau kancil kan Oh, lari. kelinci. Kalau Oke, iya ya. ya Pak ya. Ya itu Azam dia lebih paham dia ya, karena kayaknya mungkin di rumah punya ternak Pak, kelinci saya atau punya apa. kelinci 12. Bagus ya. Besok kita Ini sampai. pamer apa? Kita lanjutkan ya. Iya Pak. Yang keempat ada negatif 2 kali negatif 3. Kedua angka ini dia adalah negatif ya. Maka si kanguru ini dia akan mundur ya, mundurnya sebanyak 3 ruas ya, 2 langkah dan 1 langkahnya ini adalah 3 ruas. Maka negatif 2 dikali negatif 3 adalah 6. Nah, ini kalau angka contoh berikutnya ini adalah ada angka 0 dikali angka 3. 3-nya itu dia positif, dia sebagai angka yang dikali, kemudian angka 0 dia adalah sebagai angka pengali ya. Angka 0 kalikan 3 maka hasilnya 0. Sebenarnya ini semua angka kalau dikalikan 0 maka hasilnya adalah berapa, Joko? 0 Pak Guru. 0 Pak. Iya, pintar. Guru lanjutkan kurang sedikit. Negatif 2 kalikan 3 sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, maka hasilnya adalah negatif 6. Ya, berarti negatif kalikan positif adalah hasilnya negatif. Kemudian 2 kalikan negatif 3 itu adalah negatif 6. Atau positif kalikan negatif hasilnya adalah negatif, dan negatif 2 kalikan negatif 3 maka hasilnya adalah positif 6. Nah, sekarang kalau kita kaitkan konsep ini dengan konsep tentang ketakwaan ya anak-anak, bahwa positif ini dia sebagai melaksanakan, dan positif ini tabel yang pertama itu ada dia perintah, maka kalau melaksanakan kalikan perintah hasilnya adalah takwa. Jadi kalau kita melaksanakan perintah itu adalah artinya takwa. Tapi bagaimana kalau melaksanakan kalikan larangan? Larangan ini dia sebagai negatif. Kalau kita melaksanakan larangan maka adalah tidak takwa. Oke Pak. Kalian tahu takwa itu artinya apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, pintar. Bahwa takwa ini dia adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi tadi melaksanakan kalikan perintah itu adalah takwa, kemudian melaksanakan dengan larangan maka tidak takwa. Nah, terus kalau negatif dikalikan positif, negatifnya dia meninggalkan, positifnya dia adalah perintah. Jadi meninggalkan perintah itu berarti adalah tidak takwa. Tidak baik. Ya. Kemudian bagaimana kalau negatif kalikan negatif? Negatif ini yang pertama dia meninggalkan, kalikan negatif yang kedua dia adalah larangan. Maka kalau negatif yang meninggalkan, kalikan negatif yang larangan, kita meninggalkan larangan, maka dia adalah takwa. Ya. Takwa. Sampai sini paham? Paham Pak Guru. Iya. Oke. Monggo. Ini materi Pak Guru sudah sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman ini? Ayo, anak-anak. Ada pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke dalam
evaluasi atau nanti kita ada soal dari Pak Guru. Pak Guru mau tanya. Ya, Kan saya silakan. bingung, ini kalau meninggalkan larangan takwa seperti itu, boleh tidak? Kalau saya begini, misal saya punya, enggak jadilah, enggak jadi, Yuni nggak jadi. Kenapa Yuni? enggak jadi. Nggak usah malu-malu atuh Bu. Ya, Yuni silahkan. Karena ini sebagai mudahnya kalau menurut Pak Guru seperti ini. Ya, jadi terkaitnya dengan takwa. Jadi melaksanakan itu positif, perintah itu positif. Berarti kalau melaksanakan kalikan perintah itu adalah takwa seperti itu. Berarti ini harus dihafalkan ya Pak Guru. Sebetulnya terkait dengan ketakwaan ini sudah pasti kita jalankan setiap hari. Kalian sebagai anak yang soleh dan solehah pasti Amin. ya pasti adalah anak yang bertakwa, pasti menjalankan segala Mau tanya Pak Guru. ibadah. Silakan Indah, boleh. Pak Guru, kalau saya rajin ibadah, tapi saya bohong sama orang tua, berarti apa Pak Guru? Nah, itu berarti tidak takwa. Karena ada negatifnya di situ. Sudah melaksanakan tadi ibadahnya, tapi ternyata ada negatifnya, ada larangan di situ, ada larangan yang dijalankan. Maka nanti tidak takwa. Jadi konsep dari perkalian bilangan bulat negatif ini Pak Guru kaitkan dengan ketakwaan. Oke, jadi sudah, masih ada pertanyaan? Sudah Pak Guru, paham. Sampun Pak. Oke. Sudah Pak. Terima kasih. Itu tadi dari Pak Guru tentang perkalian bilangan bulat. Jadi perkalian bilangan bulat ini yang Pak Guru ambil kesimpulan bahwa positif kalikan positif hasilnya adalah positif, kemudian positif kalikan negatif hasilnya adalah negatif, kemudian negatif kalikan positif itu adalah negatif, dan negatif kalikan negatif ini adalah positif. Jadi bisa mengerjakan di rumah bersama dengan orang tua tentunya ya. Nanti jika ada kesulitan apa bisa mengerjakan dengan orang tua, dan jika ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan orang tua, membutuhkan bantuan dari Pak Guru, silakan kalian bisa chat di WA grup bisa, atau mungkin lebih baiknya di WA grup saja ya, di WA atau WhatsApp grup untuk bertanya tentang materi pada pagi hari ini ya. Di materi pada pagi hari ini adalah perkalian bilangan bulat ya. Ingat, Pak Guru yang akan kembali, silahkan baca tadi materi yang sudah Pak Guru sampaikan, kemudian silahkan untuk bisa mengerjakan LKPD yang Pak Guru sudah share linknya di WA grup ya. Kerjakan dengan orang tua, nanti kalau sudah selesai tinggal klik finish saja, nanti akan terlihat nilainya. Dan jika butuh bantuan dari Pak Guru, silahkan nanti bisa WA di WA grup untuk menanyakan materi yang belum paham atau soal yang belum paham. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Ya, Pak Guru sampaikan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Besok untuk materi besok selanjutnya adalah tentang pembagian bilangan bulat. Kita lanjutkan dari matematika berikutnya. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, nanti setelah ini silakan kalian bisa meninggalkan Google Meet ini ya, dan
langsung mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Jadi lebih kurangi bermainnya, ya, kurangi bermainnya. Selamat. Pak Guru ucapkan selamat belajar dari Pak Guru, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.